Pemateri berikutnya adalah Mbak Husnul Wahyu Mahmuda Estat. Nah, nanti beliau akan menyampaikan terkait mekanisme pelaksanaan Verval di tahun 2024. Pengorganisasian lapangan, siapa saja yang terlibat, kemudian siapa sasaran, kemudian metode, dan juga mungkin ada studi kasus juga. Nah, nanti akan disampaikan oleh Husnul. Sudah siap ya? Waktu dan layar kami silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Ira. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan izin untuk share screen dulu. Saatnya minum susu aroma tinggi kalsium dan vitamin D. Sudah muncul ya. Baik, selanjutnya kita akan coba mengkulik bagaimana sih mekanisme pelaksanaan Verval KRS ini di lapangan. Mungkin dari hari pertama Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak sekali informasi ya terkait sasaran. Saya rasa sudah disampaikan berulang kali, tidak salah sasaran saat melakukan pendataan. Jadi semoga tidak bosan-bosan, yang mengingatkan tidak bosan-bosan, yang mendengarkan juga semoga tidak bosan-bosan. Jadi nanti agar kita bisa mendapatkan data yang berkualitas. Nah, pertama, bagaimana sih pengorganisasian lapangan Verval KRS ini? Siapa saja yang terlibat? Nah, kalau kita lihat ada tiga tokoh utama ya. Pertama, ada penanggung jawab wilayah. Penanggung jawab wilayah ini kita lebih berfokus di level kecamatan dan juga di level desa. Jadi kalau di level kecamatan, penanggung jawab wilayah ini adalah Pak Camat. Kalau di level desa atau kelurahan berarti kepala desa atau Pak Lurah. Selanjutnya di bawahnya ada ketua RW atau ketua dusun atau ketua RT juga. Begitu. Kemudian pelaksananya siapa? Nah, kalau di level kecamatan, pelaksana ini ada namanya verifikator dan pengolah data. Verifikator dan pengolah data ini dia juga berperan sebagai pembina dan pengawas pengumpulan data. Nah, bisa dari unsur kepala UPT atau koordinator PKB dan PLKB, kemudian petugas lapangan, ini bisa dari PKB atau PLKB, dan juga P3K yang berkedudukan di kecamatan. Selanjutnya, tim pembina dan pengawas pengumpulan data ini juga berkoordinasi dengan TA stunting dan juga OPD yang berada di level kabupaten. Untuk pelaksana pengumpulan data, ini berada di level desa atau kelurahan, dia dilaksanakan oleh TPK yang melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, di mana pada saat melakukan kunjungan dari rumah ke rumah kepada keluarga sasaran ini, si TPK jika pada saat proses pengambilan data tersebut ditemukan keluarga yang teridentifikasi berisiko stunting, maka TPK ini sekaligus dapat memberikan atau melakukan pendampingan, khususnya mungkin lebih ke pendampingan KIE gitu. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui begitu ya kinerjanya Bapak Ibu TPK kita. Kemudian kita mengingat lagi siapa yang menjadi sasaran Verval KRS. Nah, kalau kita melihat keluarga sasaran pada formulir keluarga berisiko stunting ini ada 4 kelompok. Dia ada PUS hamil, kemudian keluarga yang memiliki anak 0 sampai dengan 23 bulan, dan keluarga yang memiliki anak 24 sampai dengan 59 bulan. Nah, tetapi tidak semuanya keluarga yang ada dalam sasaran keluarga berisiko stunting ini di Verval. Jadi ada sasaran prioritas. Nah, untuk mempermudah, di sini coba saya kelompokkan menjadi 2. Jadi yang pertama ada keluarga baru dan keluarga yang ada. Di keluarga baru, ini kita berfokus untuk PUS keluarga baru. Jadi memang ada catin yang mungkin dia belum pernah didata sama sekali, maka ini menjadi didata. Kemudian
ada keluarga baru atau pus baru dan dalam kondisi hamil. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Direktur kemarin bahwa kondisi hamil ini menjadi salah satu sasaran yang harus disapu bersih. Jadi dia baik dia pus atau dia bukan pus, tapi dia dalam kondisi hamil dan belum pernah terdata, maka dia wajib didata, begitu. Selanjutnya, keluarga baru atau pus baru yang memiliki anak usia 0 sampai dengan 59 bulan. Jadi masuk di dalamnya 0 sampai 23 dan juga 24 sampai 59 bulan ya, Bapak Ibu. Baik dia pus baru atau bukan pus tetapi memiliki anak usia 0 sampai 59 bulan dan belum pernah terdata sama sekali, atau mungkin dia baru pindah berdomisili di lokasi wilayah kerja TPK, maka dia wajib yang harus didata, jadi harus disapu bersih juga. Selanjutnya, sasaran prioritas untuk keluarga ada. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang sudah pernah terdata sebelumnya, tetapi di dalam keluarga tersebut ada ibu hamil atau anak usia 0 sampai dengan 59 bulan. Maka kriteria keluarga ada ini harus dilakukan pemutakhiran datanya, begitu. Jadi kembali lagi ke konsep sapu bersih tadi, karena ada kriteria ibu hamil dan juga anak usia 0 sampai 59 bulan, maka datanya wajib dimutakhirkan. Kemudian bagaimana dengan keluarga pus yang di dalamnya tidak ada ibu hamil, tidak ada anak usia 0 sampai dengan 23 bulan maupun 24 sampai 59 bulan, maka tidak wajib diverval, tetapi tetap dilakukan pendampingan jika keluarga tersebut masuk dalam keluarga berisiko stunting. Selanjutnya, bagaimana TPK dapat melakukan verval di lapangan. Di sini saya merangkum ada 3 langkah tepat TPK melakukan verval KRS. Pertama kali yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi sasaran. Jadi sebelum melakukan verval, TPK akan dibekali formulir R1 KRS nantinya bagi wilayah yang menggunakan formulir, dan untuk wilayah yang menggunakan smartphone, TPK sudah memiliki aplikasi verval KRS di smartphone-nya. Jadi pastikan harus sudah mendownload aplikasinya melalui Play Store. Jangan sampai pada saat pendataan sampai rumah ternyata belum mendownload, jadi akan terbuang waktunya begitu. Jadi harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan pendataan. TPK harus sudah paham, harus sudah tahu siapa sasaran yang akan diverval. Nah, untuk melakukan identifikasi ini, Bapak Ibu nantinya yang mendata menggunakan formulir dapat menandai terlebih dahulu keluarga yang menjadi sasaran verval KRS. Jadi boleh ditandai dengan lingkaran di bagian nomornya, atau mungkin dengan tanda hati atau tanda apapun, sehingga ini mempermudah TPK untuk bisa memahami ini sasaran atau bukan. Nah, sebagai contoh, di sini ada 3 keluarga. Dari 3 keluarga ini, mereka semua pus, tetapi ternyata tidak dalam kondisi hamil. Nah, untuk keluarga ketiga, dia dalam kondisi hamil, maka ini masuk ke dalam sasaran prioritas. Keluarga ada dan ada ibu hamil di dalamnya, jadi harus diverval. Selanjutnya, jika Bapak Ibu TPK mendata menggunakan smartphone, maka Bapak Ibu bisa menggunakan, memanfaatkan filter. Ada fitur filter di dalam aplikasi, bisa disesuaikan ingin mencari keluarga sasaran yang masuk kategori apa, misalkan dia duda dan belum diverval, atau mungkin yang dalam kondisi hamil, jadi disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu di lapangan. Nah, setelah kita mengidentifikasi sasaran dari data yang sudah ada, maka selanjutnya kita perlu memeriksa apakah ada keluarga yang tidak ditemukan di dalam daftar keluarga, tetapi dia memenuhi kriteria sasaran prioritas. Jadi, merujuk kembali kenapa TPK yang melakukan pendataan ini, karena TPK adalah tokoh yang dekat dengan keluarga, jadi dia memahami wilayah, memahami keluarga-keluarga yang tinggal di situ, sehingga saat melakukan identifikasi awal melalui formulir maupun daftar keluarga, jika ada keluarga yang mungkin belum ada, TPK
ini mungkin dia akan teringat begitu. Oh, ternyata kemarin ada yang baru pindah, ada yang baru menikah begitu. Nah, maka ini perlu juga di list gitu. Dia menjadi sasaran yang harus diverval. Jadi, pastikan bahwa seluruh keluarga sasaran prioritas telah terdata semua, baik yang ada di dalam daftar keluarga maupun yang tidak ada, sehingga nantinya akan didata sebagai keluarga baru. Nah, ada beberapa studi kasus bagaimana jika ada PUS, dia ada di dalam daftar keluarga, tetapi dia tidak dalam kondisi hamil dan belum ada anak usia 0 sampai dengan 23 bulan maupun 24 sampai 59 bulan. Diverval atau tidak? Nah, ini tidak wajib ya. Jadi kita lebih berfokus dulu kepada sasaran prioritas. Tetap ingat kembali sasaran prioritas gitu. Selanjutnya, bagaimana jika ada PUS di daftar keluarga memiliki 3 anak? Pada saat kunjungan, anaknya yang pertama 13 tahun, yang kedua 8 tahun, dan yang terakhir 6 tahun. Nah, tetapi mungkin di dalam daftar keluarga dia masih masuk balita karena dia terdata di tahun sebelumnya dan anaknya masih di bawah 5 tahun misalkan. Nah, ini juga menjadi tidak wajib karena untuk batas usia ini nanti akan diotomatisasi by system. Jadi otomatis dia akan keluar dari keluarga sasaran begitu. Jadi Bapak Ibu tidak usah atau tidak wajib melakukan verify kriteria keluarga yang tidak masuk ke dalam keluarga sasaran prioritas. Selanjutnya, setelah melakukan identifikasi sasaran, Bapak Ibu TPK di lapangan lakukan update data sasaran. Nah, mengupdate data sasaran ini ada 2 hal. Yang pertama, melakukan perbaikan data dan yang kedua, menambah data baru. Perbaikan data ini dilakukan untuk keluarga sasaran verval yang ada di dalam cetak output R1 KRS. Jadi, Bapak Ibu TPK menemukan pada saat mengidentifikasi tadi, menemukan di daftar keluarga atau di R1 KRS-nya ada. Maka lakukan verval, perbaiki dan update data dengan kondisi yang terbaru gitu. Jadi misalkan sebelumnya memiliki anak 1, kemudian pada saat di verval dia dalam kondisi hamil lagi, berarti perlu ada perbaikan datanya di bagian kolom atau di bagian isian terkait hamil begitu. Kemudian di tahun sebelumnya mungkin usia anaknya masih 0 sampai 23 bulan, untuk pada saat pendataan dia sudah masuk kelompok 24 sampai 59 bulan, maka ini perlu dilakukan perbaikan. Atau mungkin ada PUS istrinya dalam kondisi hamil tetapi suaminya meninggal di dalam tugas. Nah, ini masuk sasaran prioritas, maka perbaikan data karena ada pengurangan jumlah anggota keluarga. Selanjutnya, untuk tambah data baru, ini untuk keluarga sasaran verval namun tidak ada atau tidak ditemukan pada cetak output R1 KRS atau daftar keluarga di aplikasi. Maka dilakukan verval dengan cara menambahkan data baru begitu. Untuk contohnya bagaimana? Bisa jadi keluarga tersebut baru pindah ke wilayah tersebut dan merencana menetap minimal 12 bulan. Tapi tetap harus diingat dia masuk ke dalam kriteria sasaran prioritas begitu. Kemudian bisa jadi keluarga tersebut sudah ada di wilayah itu tetapi sebelum-sebelumnya belum terdata begitu. Nah, ini harus dimasukkan jika memang mereka masuk ke dalam sasaran prioritas. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu pada saat melakukan verval ini. Bapak Ibu perlu melakukan pembagian tugas. Jadi dalam satu desa itu bisa terdiri dari beberapa TPK atau mungkin ada satu tim TPK, di dalamnya ada 3 anggota TPK. Nah, ini perlu dengan jelas membagi tugasnya baik secara wilayah atau mungkin per jenis sasaran. Disesuaikan saja bagaimana Bapak Ibu di lapangan bisa menjalankannya dengan lebih mudah begitu, karena kan masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Ada tantangan yang
mungkin medannya yang sulit, atau mungkin wilayahnya yang padat, kondisi sosial kulturalnya seperti apa begitu. Jadi nanti silahkan disesuaikan, tetapi pembagian tugas ini harus jelas sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh sasaran prioritas dapat terdata dan tidak terjadi tumpang tindih sasaran ataupun wilayah. Jadi antar TPK atau antar tim TPK ini tidak terjadi tumpang tindih mendata sasaran yang sama misalkan, atau ada sasaran yang terlewat belum didata begitu. Jadi perlu clear untuk pembagian tugas baik wilayah ataupun sasarannya. Selanjutnya, pada saat melakukan verbal KRS, tim TPK sekaligus dapat melakukan pendampingan KIE. Sekali lagi saya ingatkan untuk bisa dapat sekaligus melakukan pendampingan KIE kepada keluarga sasaran yang memang dia sudah teridentifikasi berisiko stunting pada saat dilakukan pendataan. Selanjutnya di tahap yang ketiga adalah pengolahan data. Jadi tadi kan sudah ada 2 metode. Ini untuk tahap pengolahan data ini, yang pertama untuk smartphone, TPK dia langsung menginput melalui aplikasi Android, melalui handphone TPK, maka data ini langsung masuk ke server pusat. Begitu. Jadi tidak diperlukan lagi pengolahan data di lapangan ataupun aktor lainnya. Untuk metode smartphone ini berfokus TPK melakukan input, kemudian data akan langsung masuk ke server. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah TPK bisa lebih berfokus untuk memahami isian-isian, melakukan wawancara dan pengamatan, dipastikan sesuai dengan kondisi terkini agar data yang dihasilkan juga berkualitas dan nantinya menjadi tepat sasaran gitu. Untuk metode formulir, TPK melakukan pendataan atau kunjungan dari rumah ke rumah dan mencatat hasilnya melalui formulir. Selanjutnya formulir tersebut diserahkan kepada pengolah data. Pengolah data ini ada di level kecamatan. Kemudian untuk diinput melalui aplikasi verbal KRS begitu. Jadi kalau untuk metode formulir ini ada satu tim lagi yang bertugas, yaitu adalah tim pengolah data. Nah, untuk selanjutnya tools apa saja sih yang digunakan TPK dalam melakukan verbal? Tadi mungkin sedikit sudah disampaikan ya, ada 2 metode, ada formulir dan juga metode smartphone. Nah, untuk metode formulir ada 3 jenis formulir yang digunakan. Jadi yang pertama adalah formulir R1 KRS cetak output, di mana formulir ini berisi data by name yang digunakan untuk mencatat perbaikan data. Jadi di dalamnya sudah ada data by name, di situ ada kolom data di tahun verbal 23 dan verbal 24. Nah, nanti perbaikan data akan dicatat melalui form R1 KRS cetak output ini. Kemudian ada form R1 KRS kosong. Nah, ini sama seperti R1 KRS cetak output tetapi kosong, tidak ada data by name-nya. Ini digunakan untuk mendata keluarga baru yang belum pernah terdata. Selanjutnya ada formulir kosong individu anggota keluarga. Ini khusus untuk mencatat data keluarga untuk setiap anggota keluarga, di mana keluarga tersebut yang ada perubahan untuk keluarga yang sudah pernah terdata maupun mencatat data keluarga baru. Begitu. Jadi misalkan ada keluarga yang sudah terdata nih, ditemukan di R1 KRS cetak output, maka datanya diupdate melalui R1 KRS cetak output. Kemudian isian anggota keluarganya jika ada perubahan, maka perubahan itu dicatat melalui form kosong individu anggota keluarga. Tetapi jika tidak ada perubahan, maka cukup dicatat menggunakan formulir R1 KRS cetak output saja. Gitu. Nah, kalau keluarga baru berarti mencatatnya menggunakan form R1 KRS kosong dan data anggota keluarganya didata melalui form kosong individu anggota keluarga. Gitu. Jadi pertama kali
Kita perlu memeriksa dulu apakah keluarga tersebut ada di R1 KRS cetak output. Nah, jika tidak ada, berarti otomatis ini adalah keluarga baru, sehingga dia dicatat melalui 2 formulir. Yang pertama formulir R1 KRS kosong dan form kosong untuk individu anggota keluarga. Ini untuk keluarga yang tidak ditemukan di formulir R1 KRS. Kemudian, bagaimana jika keluarga tersebut ditemukan di formulir R1 KRS? Nah, kita perlu mengecek lagi apakah ada perubahan anggota keluarga atau tidak ada perubahan anggota keluarga. Jika tidak ada perubahan anggota keluarga, maka cukup mencatat hasil verbalnya pada formulir R1 KRS cetak output. Nah, kalau ada perubahan anggota keluarga, baru perubahan tersebut dicatat di formulir kosong individu, begitu. Jadi Bapak Ibu TPK tidak perlu menggunakan ketiga formulir semuanya, tidak, tapi ada kriteria-kriteria khusus disesuaikan dengan keluarga yang didatangi atau di data itu dia masuk kriteria, begitu. Nah, sebagai informasi bahwa untuk formulir ini hanya akan tersedia untuk lokus dengan metode formulir, begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk yang menggunakan smartphone bisa melakukan pendataan melalui aplikasi Android yang ada di smartphone Bapak Ibu TPK. Nah, untuk pelaksanaan melalui metode smartphone ini, aplikasi sudah dilengkapi dengan validasi untuk memudahkan saat mendata. Jadi kalau dengan formulir kita mungkin validasinya secara manual begitu ya, melalui wawancara dan pengamatan bagaimana keluarganya ada update atau tidak. Nah, itu diisikan secara manual melalui formulir. Nah, kalau di aplikasi sudah banyak bantuan validasi sehingga lebih mempermudahkan Bapak Ibu dalam melakukan pendataan. Selanjutnya, ini merupakan alur berpikir dalam pengisian R1 KRS-nya, begitu. Nanti kalau misalkan melihat formulir yang mungkin ukurannya agak kecil, kemudian kolom-kolomnya sepertinya banyak, gitu. Kadang mungkin ibu-ibu suka gampang overthinking, begitu ya. Tetapi ternyata mengisi formulir ini tidak sesulit itu, gitu. Jadi ada hal-hal penting yang mungkin harus diisi. Sebetulnya kalau saya kelompokkan ini hanya ada 4 hal yang perlu dicek. Yang pertama, apakah keluarga tersebut masuk sasaran prioritas? Jadi dicek dulu dia masuk kategori yang mana gitu. Apakah hamil atau tidak, kemudian punya anak usia 0 sampai 23 bulan atau tidak gitu. Karena ini akan berpengaruh dalam pengisian. Nanti kolom mana yang akan dicentang isiannya begitu. Jadi perhatikan sasaran yang mana. Selanjutnya, setelah melakukan pengisian terkait kriteria sasaran ini, Bapak Ibu perlu melakukan pengamatan atau mungkin bisa ditanyakan juga terkait kondisi sumber air minum dan jambannya. Jadi sumber air minum yang digunakan dari mana, kemudian kondisi jamban kepemilikannya seperti apa, apakah layak atau tidak. Nah, nanti dalam formulir Bapak Ibu mengisikan dengan kode, apakah dia menggunakan sumber air minum dengan kode apa gitu, apakah dari air hujan atau sumur yang terlindung atau tidak terlindung begitu. Kalau sesuai dengan kodifikasi yang masuk ke dalam sumber air minum tidak layak ini antara lain sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, air permukaan, air hujan dan lainnya. Jadi mungkin Bapak Ibu lebih berfokus kepada sumber air minum yang tidak layak karena ini berpengaruh kepada apakah keluarga tersebut nantinya berisiko stunting atau tidak. Jadi jika sumber air minum dan juga jambannya ini salah satu saja dia tidak layak, maka keluarga tersebut nantinya akan disimpulkan sebagai keluarga berisiko stunting begitu. Nah, selanjutnya setelah melakukan pengisian terkait informasi sumber air minum dan juga jamban ini, Bapak Ibu mengisi terkait
identifikasi 4 terlalu. Nah, ini perlu diperhatikan khusus untuk PUS saja. Jika sasaran tersebut bukan PUS, maka di dalam formulir nanti diisikan dengan tanda strip dan langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau ke bagian pendampingan begitu. Tetapi kalau tersebut adalah PUS, maka perlu cek lagi, perlu ditanyakan terkait identifikasi 4T-nya, apakah masuk ke dalam PUS terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, atau terlalu banyak begitu. Nah, tadi untuk definisi detailnya seperti apa sudah dijelaskan oleh Mbak Yuli, jadi saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ya, ini bukan sesuatu yang baru untuk PUS 4T ini. Nah, setelah selesai, lanjut ke pertanyaan pendampingan. Jadi apakah keluarga tersebut sudah mendapatkan pendampingan atau belum? Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pada saat melaksanakan verbal ini, Bapak Ibu juga bisa sekaligus melakukan pendampingan jika memang dari hasil penapisan keluarga tersebut teridentifikasi sebagai keluarga berisiko stunting. Nah, misalkan nih, pada saat melakukan pendampingan ditanyakan apakah sebelumnya pernah mendapatkan pendampingan, kemudian si keluarga ini tuh belum gitu ya, dia belum mendapatkan pendampingan. Nah, hasil dari yang Bapak Ibu catat tadi ternyata untuk jambannya tidak layak gitu. Berarti keluarga tersebut termasuk dalam keluarga berisiko stunting. Nah, Bapak Ibu bisa sekaligus memberikan pendampingan, fasilitasi KIE, misalkan menceritakan terkait PHBS, jamban tidak layak, kemudian apa pentingnya sanitasi ini untuk pengaruhnya terhadap anak sehingga dia bisa stunting seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan KIE kepada keluarga tersebut. Jadi pada saat tadi terdata ada identifikasi bahwa berisiko, maka langsung diberikan fasilitasi pendampingan untuk KIE sehingga pada saat mengisi kolom pendampingan ini Bapak Ibu sudah bisa mengisi keluarga tersebut mendapatkan fasilitasi KIE. Begitu. Selanjutnya, ini beberapa hal catatan penting yang perlu diperhatikan saat Bapak Ibu mengisi formulir R1 KRS. Jadi ada yang harus Bapak Ibu lakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang harus dilakukan yang pertama, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tandai terlebih dahulu keluarga prioritas. Jadi agar tidak salah berkunjung atau mungkin salah mendata keluarga, maka Bapak Ibu perlu menandai keluarga sasaran prioritas mana saja yang akan dikunjungi di formulir R1 KRS. Kemudian selanjutnya lakukan wawancara dan pengamatan. Jadi harus wawancara ini berarti ya bertatap muka, ada pertanyaan, ada jawaban, itu dan juga pengamatan. Kemudian hasil dari jawaban wawancara tadi ataupun dari hasil pengamatan, Bapak Ibu isikan di kolom verbal 24. Jadi di dalam formulir ini sudah ada judul-judul kolomnya, nanti berfokus pengisiannya di kolom verbal 24. Yang terakhir, pastikan bahwa isian di dalam formulir ini sudah benar dan sesuai dengan ketentuan. Jadi tadi mungkin sudah disampaikan untuk misalkan usia kehamilan ini diisi dengan angka dalam minggu. Nah, ini ketentuannya seperti itu, berarti jangan sampai mengisinya dalam bulan misalkan. Jadi Bapak Ibu TPK pada saat mendata menggunakan formulir harus dipastikan bahwa isian formulir ini sudah benar dan sudah sesuai dengan ketentuan, karena ini akan mempermudah tim untuk mengolah data dalam melakukan input data ke aplikasi. Nah, jika pada saat pengisian formulir ini masih ada yang tidak sesuai ketentuan atau mungkin ada salah pengisian, maka nanti si penginput datanya ini akan mengikuti apa yang ada di formulir, otomatis datanya mungkin akan ada kekeliruan juga, begitu ya Bapak Ibu. Jadi perlu dipastikan sekali lagi sebelum meminta tanda tangan, mungkin Bapak Ibu bisa meng-cross check sekali lagi bahwa isiannya sudah benar. Kemudian ada dua hal yang tidak boleh dilakukan atau sangat tidak disarankan untuk dilakukan. Bapak Ibu harapannya tidak terpaku pada isian
pengisian di kolom verbal 23. Jadi jangan sampai hanya menyalin. Di verbal 23 kan sudah ada isiannya. Ya sudah saya isikan sama deh gitu. Tidak boleh begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus pastikan data di verbal 24 atau di kolom verbal 24 ini sesuai dengan data yang terkini. Jadi bisa jadi dia akan berbeda dengan isian di kolom verbal 23 karena memang di dalam keluarga tersebut ada perubahan data atau perubahan informasi. Begitu. Jadi jangan terpaku pada isian di kolom verbal 23. Selanjutnya, Bapak Ibu juga sangat tidak disarankan terpaku pada dokumen kependudukan. Jadi misalkan ada anak yang mungkin dia sudah memiliki kakak tersendiri atau kartu keluarga sendiri atau mungkin pus baru menikah tetapi belum membuat kartu keluarga baru begitu, atau di dalam satu kartu keluarga ada keluarga orang tuanya, ada anaknya yang baru menikah juga. Jadi jangan terkecoh atau terpaku dengan kartu keluarga atau dokumen kependudukan lainnya. Jadi Bapak Ibu perlu mengingat lagi sasaran, definisi keluarga, mana yang didata sebagai keluarga, mana yang dia bukan begitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa jadi keluarga yang didata ini di dalam, walaupun dia ada di dalam satu kakak, bisa jadi di dalamnya ternyata ada dua keluarga. Kita perlu mendata dalam formulir yang berbeda karena dia adalah keluarga baru, ada keluarga barunya, misalkan ada dua keluarga gitu. Jadi ada sedikit perbedaan begitu antara daftar anggota keluarga yang mungkin pada dokumen kependudukan atau kartu keluarga dengan cara penginputan atau pengisian dalam formulir. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu diperhatikan dua hal ini, jadi tidak terpaku pada data sebelumnya dan tidak terpaku pada dokumen kependudukan atau kartu keluarga misalnya. Nah selanjutnya ada beberapa studi kasus atau mungkin masalah-masalah yang ada di lapangan, karena kalau kita melihat kan keluarga-keluarga di Indonesia ini ternyata banyak ragamnya begitu ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana ya keluarga-keluarga ini didata? Di sini saya memiliki ada 4 contoh kasus. Nanti setelah ini Bapak Ibu boleh bertanya atau mungkin mau berbagi cerita atau sharing terkait kondisi-kondisi keluarga yang ada di lapangan itu seperti apa. Nanti bagaimana cara mendatanya kita diskusikan. Jadi besok pada saat workshop lanjutan ke kabupaten kota dan juga ke TPK selanjutnya, pada saat TPK mendata tidak lagi ada kebingungan menemui kasus keluarga ini didata atau tidak begitu. Untuk yang pertama, misalkan ada anak usia 28 bulan, dia tinggal bersama kakek dan nenek. Orang tuanya bekerja di luar negeri. Jadi anak usia 28 bulan ini masuk ke dalam sasaran prioritas. Jadi silahkan ini didata mengikuti keluarga kakek neneknya karena kedua orang tuanya posisinya di luar negeri gitu. Kemudian yang kedua ada pus hamil tetapi suaminya statusnya masih warga negara asing begitu. Ini bagaimana? Pus hamil berarti dia masuk sasaran prioritas, jadi wajib didata, harus disapu bersih. Nah, kemudian dicek lagi untuk suaminya ini, dia WNA, apakah dia memiliki izin tinggal atau tidak. Jadi kata kuncinya adalah di izin tinggal. Kalau dia memiliki izin tinggal, maka didata sesuai dengan domisili istrinya. Nah, untuk pengisian NIK-nya nanti bisa disesuaikan atau memang jika tidak ada informasi, Bapak Ibu bisa masukkan 9916 kali begitu. Tetapi kalau dia tidak memiliki izin tinggal, maka yang wajib didata adalah istrinya. Jadi bisa jadi istrinya ini sebagai kepala keluarga karena dia hamil dan harus disapu bersih. Jadi tidak boleh terlewat untuk tidak didata. Selanjutnya, bagaimana jika ada keluarga yang memiliki anak hamil di luar nikah gitu. Jadi misalnya ada KTD, kecelakaan, tiba-tiba anaknya hamil, dia masih umurnya 15 tahun gitu dan tidak dinikahkan. Nah, ini bagaimana kasusnya? Nah, ini tetap didata. Jadi harus didata, tetapi anak tersebut dicatat sebagai keluarga yang berbeda dengan keluarga orang tuanya. Jadi
keluarga orang tuanya didata dengan formulir tersendiri atau mungkin di aplikasi diinput sebagai keluarga. Kemudian si anaknya ini dicatat sebagai keluarga baru, dia sebagai kepala keluarga dengan status hamil begitu. Jadi karena dia kondisi hamil, masuk sasaran prioritas, jadi harus disapu bersih. Yang terakhir, bagaimana jika ada kepala keluarga yang memiliki istri 2 atau lebih? Nah, ini juga wajib didata jika keluarga tersebut masuk ke dalam sasaran prioritas. Mendatanya bagaimana? Disesuaikan dengan domisili istri, begitu. Jadi dicek dulu dia apakah masuk sasaran prioritas atau tidak. Bisa jadi istri yang pertama ini sudah usianya sudah memasuki mendekati usia di luar pus gitu ya, misalkan dia udah 50 tahun gitu. Berarti dia bukan masuk sasaran pus lagi, apalagi pus baru, apalagi dia tidak hamil dan tidak punya anak usia 0 sampai 59 bulan. Jadi keluarga dengan istri yang pertama tidak perlu didata atau tidak wajib untuk diverval. Kalau misalkan dia sama sekali sudah tidak masuk ke dalam sasaran, berarti tidak usah diverval. Istri yang kedua ternyata masih muda dan dia dalam kondisi hamil, berarti didata. Jadi Bapak Ibu harus tetap fokus ya, fokus terhadap sasaran prioritas yang didata. Jadi jangan bingung nanti jika memang ada case-case atau kondisi-kondisi keluarga di lapangan yang mungkin belum dibahas dari hari pertama dan juga hari kedua ini, silakan Bapak Ibu nanti bisa sharing atau tanyakan sehingga kasus-kasus kondisi-kondisi keluarga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu terkait mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting ini. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada salah kata. Untuk selanjutnya bisa lanjut ke tanya jawab, saya kembalikan kepada Ibu Ira. Terima kasih.